skincare seperti ini. Nah, sebentar. Saya kehilangan PPT. Langsung ting. Nah, jadi kalau si skincare kelas dunia itu menggunakan banyak sekali seperti ini. Cuma kalau di Atomy kita itu memang 113. menggunakan kita itu menggunakan AHA, BHA, dan kita jarang menggunakan retinoid ya, gitu teman-teman. Karena retinoid itu sebenarnya vitamin A, dan vitamin A ini biasanya membuat memicu peradangan gitu. Nah, ada yang kuat dengan retinoid, ada yang tidak. Nah, apakah retinoid itu dengan retinol itu sama? Nah, retinoid itu lebih keras daripada retinol ya. Retinol itu vitamin A. Nah, kalau di ini mute ya, terima kasih. Iya, oke. Iya. Nah, udah gitu kita juga punya BHA. Nah, BHA itu kalau di Atomy itu apa? Karena kita jarang tulis BHA ya gitu di kandungan kita. Itu adalah wintergreen extract. Jadi kalau di Snow terutama ya, Snow itu banyak gitu BHA-nya. Terus udah gitu kalau AHA di kita itu apa? Nah, AHA itu biasanya kalau di skincare lain itu menggunakan retinol atau retinoid karena itu jauh lebih murah. Kalau di Atomy, AHA-nya itu berbentuk peptide ya. Jadi peptide-nya itu karena fungsinya itu sama dengan AHA, yaitu dia itu memang memicu new itu ya, sel kulit yang baru gitu. Nah, AHA itu juga bisa berbentuk apa? Epidermal growth factor, EGF. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh bahan aktif ini sih, nah dia itu memicu eksfoliasi ya, jadi mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Nah ini tuh apa jelek gitu, Ci? Nah, sebenarnya bagus ya kalau kita itu memicu eksfoliasi, kulit itu mempercepat pengelupasan, itu bagus banget gitu. Karena akhirnya sel kulit kita itu akan segar nantinya. Jadi dia itu akan lebih bersih, akan tampak awet muda. Tapi pada waktu proses pembentukan sel kulit mati itu dan dipercepat pengelupasan sel kulit mati itu, sebelum sel-sel baru yang sehatnya itu naik, biasanya tuh ada minyak dulu yang naik, sebum naik, serpihan kulit mati naik gitu. Jadi penumpukan kotorannya itu akan ada di permukaan kulit ya. Nah, itu yang teman-teman bilang ke saya itu, "Ci, saya ngerasa kulit saya itu kok kering ya, kulit saya kusam ya, Ci, pakai produk ini. Kok kulit saya dipegang nggak rata ya, Ci?" Gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Nah, itu tuh bukan nggak cocok, tapi itu adalah kotoran yang naik ke permukaan. Nah, ini apabila kotoran ini dibiarkan, dia itu akan memicu terbentuknya blackhead ya, yaitu komedo hitam, komedo putih, yang kemudian apabila terjadi peradangan di komedo-komedo tersebut menjadi jerawat, pustula, dan papula gitu ya. Nah, next ya Ibu Tan. Nah, ini regenerasi sel kulit yang terlalu cepat itu memang mempercepat pembentukan jerawat. Jadi kalau kita itu ngerasanya, kan kita juga punya siklus kulit gitu kan, kalau ternyata kita, siklus kulit itu dipercepat nggak apa-apa dong, kita juga menggunakan peeling gel. Memang oleh karena itu peeling gel tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan digunakan setiap hari ya. Jadi kalau orang-orang yang punya kulit sensitif, peeling gel itu sebaiknya 1 minggu sekali. Nah, untuk orang-orang yang punya kulit kering atau normal bisa seminggu 2 kali sampai 3 kali. Nah, yang saya lihat itu adalah di penggunaan Snow yang sekarang lagi kekinian itu kan skincare Snow ya. Nah, skincare Snow ini memang ada wintergreen extract-nya di dalam tonernya dan juga di dalam sunscreen-nya. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak pakai peeling gel kalau memang kulitnya sensitif terhadap peeling gel. Cukup 1 minggu sekali saja karena eksfoliasi ringan itu akan ada di dalam toner. Nah ini ya, kalau regenerasi kulit yang cepat itu mempercepat pembentukan jerawat karena sel kulit mati itu terus menumpuk. Nanti dia menyumbat pori-pori, itu akan menjadi awal pembentukan jerawat ya. Disebutnya itu mikrokomedos gitu. Nah mikrokomedos itu yang seperti saya tadi bilang, dia akan membentuk jerawat pustula itu yang ada di sebelahnya tuh ya teman-teman. Jadi pustula itu yang jerawatnya itu udah ada peradangan dan di dalamnya itu dia udah ada nanahnya gitu. Sedangkan kalau papula itu dia itu jerawatnya itu keluar tapi tidak ada nanahnya gitu, tapi dia sudah merah dan kalau dipegang biasanya sakit ya. Nah, jerawat papula itu benjolan, merah, terasa keras. Nah, pada saat purging itu
sebelnya itu adalah si papula ini munculnya itu karena dia besar, dia itu juga berkerumun gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman tuh ngerasanya, waduh ini nggak cocok, waduh saya kok jadi kayak gini, itu karena jerawat pustula dan papula ya, karena bentuknya memang tidak indah, bisa dilihat dari samping gitu. Jerawat itu kan langsung keluar dan secara serentak ya keluarnya itu biasanya kalau perjing gitu. Ya next ya Ibu Tan. Nah, ciri-ciri perjing yang pertama itu tidak langsung keluar jerawat gitu. Kadang-kadang yang paling pertama kelihatan itu adalah dia mengelupas gitu teman-teman. Dan karena mengelupas, teman-teman itu langsung bilangnya, aduh ini saya nggak cocok nih. Sebenarnya mengelupas itu adalah si produk tersebut, skincare tersebut itu dia menunjukkan hasil kerjanya ya gitu. Justru kalau teman-teman pakai skincare sudah sebulan teman-teman merasa, "Ini nggak ada apa-apa nih." Nah, itu berarti tidak ada bahan aktif, gitu ya. Bukan skincare itu tidak bagus, tapi tidak ada bahan aktif yang memicu pergantian kulit secara cepat, gitu. Nah, kemudian yang kedua tanda, perjing yang terasa itu adalah, wajah tampak kemerahan ya. Nah, biasanya orang udah panik sekali kalau udah kayak begini, gitu. Dan kalau kebiasaan orang di kita, setelah panik, gitu, sorry, bisa di-mute? Nah, ya. Nah, jadi kalau biasanya itu kalau, di kita itu begitu kita pakai skincare baru, ini reaksi perjing ini agak cepat ya, teman-teman. Jadi biasanya bisa 2 3 hari itu bisa langsung keluar kemerahan ini. Nah, kalau udah kayak begitu biasanya, malah dipegang-pegang, disentuh-sentuh gitu. Kenapa ya? Kok merah kok merah? Nah, itu biasanya kalau menyentuh area kulit yang kemerahan dengan tangan, itu akan memicu timbulnya blackhead, yaitu si komedo-komedo tersebut. Nah, kalau komedonya itu tetap dipegangin, meradang lagi, maka akan timbul papula dan pustula tadi ya, gitu. Ya next ya Ibu Han. Nah ini, jadi kalau di perjing ini biasanya teman-teman tuh tidak nyamannya karena jerawatnya sebenarnya gitu teman-teman. Apalagi kalau biasanya yang mengalami perjing itu adalah orang-orang yang jarang menggunakan skincare. Jadi kan pasti pemikirannya itu, waktu saya nggak pakai skincare, saya nggak ngalamin ini. Tapi begitu saya pakai skincare atau kok saya seperti ini. Nah, dia itu akan langsung, ah saya tidak cocok, saya tidak mau lagi pakai ini jelek. Padahal sebenarnya itu reaksi kulit yang normal gitu teman-teman. Karena kulit yang tidak pernah dirawat, dia itu akan begitu ketemu bahan aktif dan dia merasa apa bahan aktif ini gitu, maka dia akan berusaha mengeluarkannya. Jadi dia akan berusaha mengeluarkan seperti, pada umumnya ya, badan kita itu kan punya, defense mechanism. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh, mereka akan keluarkan. Nah, keluarkan di kulit apa jadinya? Ya jerawat gitu. Nah, perjing ini biasanya itu dia sering munculnya itu di tempat-tempat yang ditumbuhin jerawat ya, teman-teman. Jadi dia nggak akan muncul di lipatan mata gitu. Lipatan mata kalau enggak, biasanya perjing itu akan munculnya itu dari bawah, dari dagu dan pipi. Nah, dagu dan pipi kalau kita biarkan itu breakout bisa sampai atas gitu. Dan kalau, perjing itu dia gatal ya, teman-teman, dia itu gatal, tapi gatalnya itu paling sehari 2 hari saja gitu. Jadi tidak akan gatal yang lama gitu. Nanti saya akan lanjutkan ke breakout ya, gitu. Ini contohnya ini adalah jerawat perjing. Nah, ini berapa lamakah prosesnya perjing gitu? Ya, ya next ya Ibu Tan. Mhm. Nah, sebenarnya teman-teman itu nggak perlu takut dengan proses perjing, karena perjing itu nggak lama, teman-teman ya. Dia itu biasanya cuma 4 sampai 6 minggu. Tapi kalau sampai 6 minggu itu apabila teman-teman tidak dipegang-pegang gitu loh. Jadi kalau sama teman-teman malah kadang-kadang gini ya, itu perjing 4 sampai 6 minggu seharusnya beres, tapi teman-teman ngelihat terus jerawat itu, kemudian dipegang-pegang, dipencet-pencet, dan kemudian teman-teman menjadi stres, gitu. Nah, kalau kita stres itu, malah kondisi stres itu akan memicu breakout, gitu. Jadi, kalau misalnya terjadi seperti itu, ya itu saja teman-teman, disabarin, itu proses, dia akan berlalu dengan, sendirinya gitu ya. Nah, dia itu berakhir itu gimana? Berakhirnya itu secepat dia datang gitu teman-teman. Tiba-tiba tuh hilang si jerawatnya itu tiba-tiba mengempis,
kemerahannya hilang, komedo putihnya hilang, rasa gatalnya juga kadang-kadang langsung cepat hilang ya. Dan yang terjadi, saya mengalami proses purging itu agak lama ya. Mungkin sekitar 8 bulan karena saya gonta-ganti, skincare sebenarnya itu harus saya, akuin ya. Tapi sesudahnya, setelah saya stick gitu ya, saya ngambil komitmen, "Oke, saya akan terus pakai Atomy ini," gitu. Sekarang wajah saya terlihat lebih bersih dan cerah, gitu. Jadi, proses purging itu kalau kita berhasil melaluinya gitu ya, tanpa memegang-megang, hanya menggunakan produk yang tepat gitu, itu tidak akan menyebabkan ini ya, kayak misalnya bekas jerawat dan sebagainya, enggak. Malah jadinya kulit kita akan lebih bagus. Nah, sama seperti jerawat pada umumnya, kalau dipencet teman-teman, jadi kalau nanti, ketemu saya di masa depan gitu ya, kata Cici, purging nggak menimbulkan bekas, tapi kok saya jerawatnya semua bekasan. Nah, itu karena dipencet-pencet ya teman-teman. Kalau dipencet, ya timbul peradangan. Kalau timbul peradangan, ya buat teman-teman yang memang kondisi mukanya itu, peradangan itu juga bisa memicu hiperpigmentasi ya. Jadi kalau hip mhm. Bisa memicu hiperpigmentasi dan kalau hiperpigmentasi ya berarti bekas jerawat gitu. Jadi jangan dipencet-pencet jerawatnya ya gitu. Nah udah gitu kita juga harus, menggunakan kosmetik dengan hati-hati. Yang saya sering alami dengan para, bisnis partner saya adalah ketika mereka mengalami purging, mereka cenderung menutupinya gitu dengan BB cream yang super tebal, dengan menggunakan, bedak yang super tebal gitu. Nah, sebenarnya itu nggak masalah kalau menggunakan kosmetik Atomy ya. Beberapa kosmetik Atomy itu ada yang mineral kosmetik gitu. Contohnya seperti Gold Amplification itu juga mineral kosmetik. Luminous yang baru itu Luminous Cover Balm itu adalah mineral kosmetik. Jadi dia tidak memblok pori-pori. Tapi kalau teman-teman menggunakan terus gitu ya. Jadi kadang-kadang kan suka mix and match ya kalau di Atomy itu. Skincare-nya Atomy, kosmetiknya nggak tahu apa. Nah, kosmetik nggak tahu apa itu teman-teman harus hati-hati sekali. Karena kalau kita lagi purging, kulit kita itu lagi super sensitif. Kalau teman-teman pakai kosmetiknya itu yang memblok pori-pori, itu akan menjadi breakout gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali memilih kosmetik dan skincare pada pada masa ini ya. Terus jangan lupa menggunakan sunscreen gitu. Kadang-kadang teman-teman itu image-nya itu sunscreen itu berminyak. Kalau saya lagi purging, saya pakai sunscreen, wah saya makin berminyak dong Ci, nanti saya makin banyak jerawatnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tidak menggunakan sunscreen dan kemudian waktu purging malah kena sinar matahari yang berlebihan gitu, maka skin barrier-nya akan semakin rusak ya. Kalau udah semakin rusak, ya purging-nya akan memicu ke arah breakout gitu. Nah, ya next ya Ibu Tan. Nah, ini bagaimana cara mempercepat masa purging? Sebenarnya cara mempercepat masa purging itu tidak ada, teman-teman ya. Karena, buat perempuan itu begitu udah ada jerawat sampai hilangnya itu pasti udah nggak tahan lah gitu. Jadi walaupun saya bilang 4 minggu, 6 minggu, mempercepat masa purging buat orang-orang itu kan tergantung dengan kesabaran masing-masing. Tapi sebenarnya cara yang paling baik adalah tetap menggunakan skincare tersebut gitu. Nah, karena yang membuat purging, yang membuat, muka kita bereaksi adalah skincare tersebut. Jadi cara untuk mengatasinya adalah si skincare tersebut. Kulit kita harus bisa beradaptasi. Nah, caranya gimana? Caranya gunakan bertahap ya, teman-teman. Jadi, biasanya ini terjadi sama teman-teman yang, menggunakan Absolute Set. Absolute Set itu sangat bagus sekali gitu ya, terlihat dari menang penghargaan di mana-mana gitu. Tapi Absolute Set itu adalah skincare fungsional. Jadi gunanya itu adalah untuk mencegah penuaan, terus udah gitu dia memang anti aging ya, di aging malah dia itu. Di dalamnya ada AGF juga. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Absolute Set, dia itu bahan aktifnya sangat super banyak ya teman-teman. Atomy itu luar biasa murah hati dalam memberikan bahan aktif gitu. Saya kadang-kadang kalau saya lihat bahan aktifnya di Atomy itu luar biasa ya. Udah ada niacinamide, udah ada AGF, udah ada ceramide, udah ada semua yang orang lain itu kasihnya itu sedikit, kita kasihnya banyak dan teknologi kita pun luar biasa gitu. Jadi, nah itu apa bagus? Bagus, tapi
dia juga memicu breakout dan purging kalau teman-teman tidak gunakan secara bertahap. Jadi, kalau mau gunakan bagaimana caranya? Gunakan jangan tiap hari dan gunakan bertahap. Pertama, tonernya dulu. Kemudian apa Ci? Apakah toner sama ampul? Bukan. Toner dan juga lotion ya. Karena si toner itu kan cuma menyeimbangkan pH. Lotion itu cuma melembabkan dan menjaga kelembapan. Seharusnya tidak masalah gitu. Jadi toner berapa hari, kemudian toner lotion, kemudian toner lotion serum. Nah, jadi toner, serum, lotion, kemudian toner EGF gitu ya, si ampul biru, serum, lotion. Nah, barusan yang paling terakhir itu apa? Nutrition cream. Karena nutrition cream itu di dalamnya ada folic acid, ada stearic acid. Nah, pokoknya nutrition cream itu compact, semua ada di dalam situ. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan nutrition cream, gunakan sedikit dulu di malam hari. Kalau tidak masalah, barusan bisa banyak gitu ya. Nah, udah gitu gunakan pelembab dan sunscreen, saya tadi sudah bilang, dan juga gunakan pelembab wajahnya, makanya saya taruh di sini ada Centella asiatica ya, Dermasica dari Atomy. Kenapa? Karena sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami purging bisa menggunakan pelembab wajah yang mengandung hyaluronic acid yang banyak dan juga Centella asiatica. Dan sunscreen-nya itu harus SPF 30 plus ya, gitu. Nah, next ya Ibu Tan. Nah, ini kenapa saya sangat suka Centella asiatica ya, dan Masika itu termasuk salah satu skincare yang paling banyak saya saya sharingkan dan saya paling suka banget gitu. Karena saya juga adalah saya pemakai dia sebelum saya tuh jadi glowing begini gitu ya. Nah, kenapa saya suka skincare Dermasika? Karena dermates. Jadi teman-teman itu harus mengetahui beberapa macam logo ya. Contoh hyperallergenic, eye irritation text, non-comedogenic, nah kayak gitu dermates. Dan kalau di Centella asiatica itu bahkan ada logo green 0 sampai 2, artinya tidak mengandung bahan berbahaya sama sekali ya. Nah, dia itu dermates itu apa gitu maksudnya. Nah, kita itu dermates itu ada satu perusahaan di Jerman dan dia itu memang berguna, dia itu maksudnya mengetes gitu loh, mengetes skincare. Dan dia itu terbukti 99,9% tidak menimbulkan ini ya alergi terhadap orang-orang yang memang sudah punya alergi gitu. Jadi si Dermasica ini sangat aman. Hyperallergenic ini juga dia benar-benar bagus buat orang-orang yang punya alergi karena begini teman-teman. Kadang-kadang kita bingung apakah ini purging atau ini reaksi alergi gitu. Nah, kalau udah seperti itu kan teman-teman mungkin bingung ya, apa saya lanjutkan saja ini skincare atau sebaiknya saya beralih ke Dermasica. Beralihlah ke Dermasica buat teman-teman yang punya alergi gitu. Jadi kalau teman-teman memang dari kecil, aduh saya sering merah-merah, aduh saya sering beruntusan, saya kena sinar matahari sering sakit. Nah itu sebaiknya menggunakan Atomy Dermareal Cica saja gitu. Nah saya tuh sangat suka Dermareal Cica karena di dalamnya itu dia itu bukan skincare fungsional, teman-teman tidak akan mengalami apa sih, mukanya jadi kenceng, flek-nya jadi menipis gitu, teman-teman tidak akan mukanya jadi lebih cerah, bagaimana gitu ya. Terus udah gitu nggak akan lembab seperti The Fame gitu, tidak akan sekencang Absolut, tapi dia itu akan membuat teman-teman memiliki, bahan dasar skin gitu ya, kulit Anda itu akan mampu untuk, eee, apa ya, menggunakan semua skincare itu berikutnya gitu. Dan saya tuh senang banget sama ini karena setelah saya menggunakan Dermasica, saya bisa menggunakan sinergi ampul gitu. Saya bisa menggunakan sinergi ampul, saya bisa menggunakan The Fame dan tidak ada iritasi sama sekali, tidak seperti kulit saya yang dulu gitu. Nah, dan Centella asiatica ini mungkin teman-teman ngerasanya banyak yang nanya ke saya, "Ci, saya sudah menggunakan Dermaresika dan saya mukanya tambah perjing." Itu bukan tambah perjing, teman-teman ya. Itu biasanya reaksi dari kulit kita yang dulu. Jadi kalau sudah menggunakan abal-abal atau udah dari klinik, sudah pakai campuran yang ini itu, biasanya begitu teman-teman hentikan kliniknya, obat kliniknya, campuran ini itunya dihentikan, itu kulit kita akan menagih gitu. Dia akan minta lagi, dia akan minta steroid lah, dia akan minta hidrokinon lah. Nah, sebenarnya jerawat yang keluar pada saat kita menggunakan Dermasica itu
itu adalah jerawat karena kulit kita itu nagih bahan-bahan itu, bukan karena dermasikanya. Karena dermasika sendiri itu dia itu hanya merangsang produksi kolagen pada kulit gitu ya, si madequasoside itu. Dan dia itu menambah elastisitas kulit. Malah kalau teman-teman yang punya banyak luka di jerawatnya, pakai dermasika itu sangat bagus karena dia akan membuat kulit itu cepat sembuh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Wah, Ci, saya pakai Dermasika, saya tambah banyak jerawatnya." Itu karena proses purging-nya masih berlangsung gitu, bukan karena dermasikanya. Karena di dalam dermasika tidak ada bahan aktif yang bisa memicu proses purging-nya itu berlangsung lebih lama gitu ya. Ya, next ya, Ibu Tan. Nah, ini kapan Derma Real Chica digunakan? Ini sebenarnya jadi kalau ketika kulit itu membutuhkan kepekaan ya, jadi bisa dilihat bahwa Derma Real Chica menurut Atomy pun memang diberikan terhadap kulit yang sensitif terhadap iritasi eksternal. Nah, kan skincare baru yang kita gunakan itu adalah iritasi eksternal. Jadi kalau kita menggunakan Derma Real Chica sangat cocok. Dan dia itu adalah perawatan regeneratif setelah kulit yang mengiritasi. Jadi kalau teman-teman yang mengalami purging, itu kan biasanya purging itu 4 sampai 6 minggu itu lewat ya, teman-teman. Biasanya bagus gitu kulit kita. Nah, tapi yang menyebabkan dia tidak bagus dan jadi breakout karena dipegang-pegang, peradangan, inflamasi. Kalau teman-teman pakai Dermalicika, nah walaupun jangan dipegang-pegang juga tapi ya, tapi kalau terjadi iritasi itu akan jauh lebih mudah untuk ini ya, ditenangkan iritasinya gitu. Nah, begitu next ya Ibu Tan. Nah, saya sukanya itu dari pembersih wajah. Nah, ini juga saya makanya senangnya kalau saya kolaborasi dengan yang IG Live Kamis itu juga kan dengan Erin, karena waktu itu saya nggak tahu bahwa Derma Real Chica yang ini, gel cleanser ini cocok sekali memang untuk purging gitu. Saya selalu menyarankannya, ya udah kalau kamu pakai Derma Real Chica, mungkin kamu bisa menggunakan mild bubble. Dulu saya selalu bilang gitu. Tapi ternyata dari obrolan saya dengan Erin gitu, dengan bisnis partner saya baru tahu bahwa memang harus digunakan satu set ya, teman-teman ya. Jadi Derma Real Chica Gel Cleanser dengan toner, dengan ampul, dengan serum itu harus dipakainya eh, terus-terusan gitu. Maksudnya secara sinergi gitu. Dan dia itu teman-teman bisa lihat di sini ada nulisannya Centella Calming Complex ya. Jadi kalau teman-teman cek di Google, itu sekarang Centella itu sedang booming. Banyak banget yang pakai Sika gitu. Tapi biasanya mereka pakai Sikanya itu dicampur air, dicampur alkohol. Sikanya paling cuma 25%. Tidak seperti Atomy yang menggunakannya 100% ya. Jadi kenapa yang Atomy bagus banget? Karena memang 100% digunakan. Dan kemudian saya baru tahu bahwa formulanya si gel cleanser ini paling bagus digunakan untuk orang-orang yang purging adalah dikeluarkan dulu, dia itu kan berbentuk kayak gel ya. Kemudian kita oleskan di wajah, kemudian kita kasih air di wajahnya. Kita busakan sedikit di wajah, cuman tidak boleh digosok keras-keras. Buat yang masih punya jerawat ya, digosok pelan, kemudian baru dibilas. Itu yang paling baik gitu untuk si Derma Real Chica ini. Nah, 0,0 sampai 2 green formula itu yang saya tadi bilang ya, dia tidak mengandung sama sekali bahan berbahaya, boleh digunakan ke baby sebenarnya kalau di Amerika gitu bahan-bahan yang seperti ini. Nah, kemudian tonernya itu ya, lagi nah, Zoom soalnya. nah Lagi Zoom. kalau Meeting. iya boleh di mute. Nah, ya. Terima kasih. Nah, kalau yang ini tonernya juga, kenapa toner Derma Real Chica itu dia bentuknya seperti susu gitu. Dia itu kan paling tonernya itu paling lama meresap ya. Kalau teman-teman lihat di antara semuanya itu dia paling lama meresap di antara Absolute apalagi Snow. Snow cepat sekali meresap gitu. Nah, kenapa yang ini dibikinnya itu pelan-pelan? Karena supaya kulit kita itu tidak kaget, supaya kulit kita itu kalau kulit yang sudah meradang dimasukin Atomy itu luar biasa ya, tekstur skincare-nya itu kecil sekali molekulnya ya. Jadi begitu dipakai itu langsung menyerap begitu cepat gitu. Nah, menyerap begitu cepat itu kalau kita sedang peradangan, sedang iritasi keluar lagi gitu. Malah dia jadi breakout. Makanya pakai Dermaresika, pakainya pelan-pelan, pakai tonernya pelan dan biarkan merasa pelan gitu. Oke, next ya, Butan. Nah, kalau buat teman-teman yang memang sudah mengalami jerawatnya itu sudah menuju ke
papula pustula, itu boleh menggunakan ampul ini dikapas, kapasnya tidak boleh ada bahan, ininya ya, pemutihnya, jadi gunakan kapas atomi, gitu, dan kemudian teman-teman bisa taruh di kapas itu dan taruh di bagian yang meradang. Kita taruh aja gitu, sampai kapasnya kering kemudian buang. Itu sangat berguna karena memang di dalamnya itu dia kan ada centella asiatica peptide, ada, madekososid itu juga ya yang anti peradangan, jadi dia itu bagus banget untuk, membuat peradangannya itu hilang. Nah, Dermareal Cica Cream ini memang banyak yang bilang, "Ci, saya nggak suka karena dia itu Dermareal Cica Cream itu rada lengket," kata orang-orang. Nah, sebenarnya teman-teman kalau dilihat itu Atomy itu bikinnya sinergi ya. Jadi kalau krimnya itu dibikinnya itu kecil, berarti teman-teman tidak usah menggunakannya banyak gitu. Nah, jadi kita harus berpikir, oh tonernya dikasihnya segini, berarti tonernya yang harusnya agak banyak gitu. Misalnya terus sudah gitu ampulnya segini, krimnya paling kecil. Dan kenapa Atomy itu ya luar biasanya, krim ini si formulanya ini dia itu bagus banget untuk memperkuat lapisan kulit. Tapi dia itu cepat sekali rusak. Makanya kalau teman-teman lihat krimnya Dermasika itu ditaruhnya di dalam tabung. Jadi maksudnya di dalam bentuk yang kayak gini ya, bukan di dalam seperti nutrition cream. Karena kalau di dalam nutrition cream kita akan mendapatkan produk yang rusak dalam 1 minggu gitu. Makanya Atomy membuatnya seperti ini. Jadi luar biasa banget lah. Nah ini juga teman-teman bisa lihat kalau misalnya sudah menggunakan ini, banyak yang nanya berapa lama sih saya menggunakan ini? Tergantung dengan dosa masa lalu ya, saya selalu bilang. Jadi kalau teman-teman menggunakan obat klinik, menggunakan abal-abal selama 7 tahun, ya dermasikanya mungkin perlu lebih dari 1 seri gitu ya. Ya next ya, Butan. Nah ini breakout. Nah jadi kan udah kelihatan sekali ya bedanya ya. Kalau breakout itu ini kulit saya dulu. Nah, jadi kulit saya dulu itu seperti ini. Jadi umumnya itu bukan ketidakcocokan, tapi kalau saya itu kayaknya karena purging yang saya pegang-pegang gitu. Dan kemudian saya itu pakai segala macam krim ya, karena waktu dulu kan saya dari krim dokter, kemudian saya stop langsung pakai Atomy keluar seperti ini, saya kaget banget, saya pakai segala macam jadinya lebih parah. Nah, ini tuh apabila produk yang digunakan tidak mengandung bahan eksfoliator, kemungkinan besar itu breakout. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan skincare yang di dalamnya tidak ada EGF, tidak ada retinol, tidak ada retinoid, tidak ada BHA, BHA itu wintergreen extract itu ya. Terus nggak menggunakan peeling gel, nggak menggunakan vitamin C, tapi tiba-tiba tuh teman-teman punya masalah seperti ini. Nah, itu tuh kemungkinan breakout gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba keluar semua ini adalah breakout. Nah, breakout itu bukan hanya karena skincare, tapi karena, unhealthy lifestyle juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman tuh hidupnya sangat tidak terkendali, terus tiba-tiba kita stres, pola makan kurang sehat, itu bisa breakout. Nah, kalau breakout itu keluarnya di area yang tidak biasanya. Contohnya seperti, yang di atas ini ya, dia di area mulut dan banyak sekali gitu. Nah, terus udah gitu saya mengalaminya seperti ini itu bahkan sampai lipatan mata, sampai bawah, ini saya, leher saya itu semua banyak dan biasanya jerawatnya nggak mateng-mateng, teman-teman. Jadi 8 sampai 10 hari matengnya, begitu mateng, di dalamnya sudah ada anak cucunya yang ikut keluar gitu. Jadi kita benar-benar capek dengan jerawat breakout ini ya. Gitu. Next ya, Butan. Nah, ini, penyebab saya breakout juga, karena ketika saya breakout, saya itu lagi liburan. Jadi saya mengkonsumsi makanan manis, daging ya itu ya, maksudnya daging-daging yang digoreng, berminyak, itu saya banyak banget makan, karena saya nggak tahu adanya ini. Ternyata semua yang kita makan itu akan menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat lebih banyak lagi di si breakout gitu. Dan juga faktor hormonal. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti ini, jangan langsung menyalahkan skincare-nya, terutama apabila Anda menggunakan skincare baru pada saat Anda sedang menstruasi atau menuju menstruasi. Karena itu mungkin faktor hormonal. Atau kalau Anda sedang mengalami masalah dengan pekerjaan, kehidupan gitu ya, terus pakai skincare baru, terus tiba-tiba menyalahkan, wah ini karena skincare Atomy, padahal sebenarnya mungkin lagi maaf di PHK gitu ya dan sebagainya, itu mungkin PHK-nya yang menyebabkan breakout gitu. Nah, jadi
ini yang saya bilang, kalau teman-teman sudah mengalami purging, jangan disetreskan berlebihan. Saya tahu ini gampang ngomongnya, bicaranya gampang, tapi kenyataannya saya juga stres banget waktu mengalaminya ya. Karena ketika hormon stres dan kortisol naik, itu tuh kelenjar minyak di wajah itu akan langsung keluar semuanya. Dan itu akan menimbulkan jerawat, wajahnya akan breakout lebih banyak dan lebih lama gitu. Nah, jadi kenapa kita kalau breakout harus sering cuci muka? Maksudnya sehari 2 kali. Karena harus bersih ya muka kitanya. Nah, udah gitu kita tidak boleh berganti-ganti jenis produk skincare. Saya punya satu orang yang suka konsultasi dengan saya kasih Dermasika baru 1 minggu sudah ganti ke Acne Clear Expert. Acne Clear Expert 1 minggu dia sudah ganti lagi ke The Fame yang dicampur dengan Spot Out. Udah gitu saya bilang lagi, jangan pakai itu, kembali lagi ke Derma. Ya, dia kembali lagi. Itu sering berganti-ganti jenis produk skincare dan kosmetik. Maka kulit kita akan kaget gitu teman-teman. Karena kita kan harus memperlakukan kulit kita itu, dia itu memang jangan dibuat terlalu kaget ya. Maksudnya dia itu kan kalau kaget ya dia akan mengeluarkannya, itu berbentuk breakout. Jadi sebaiknya kita itu kalau lagi breakout atau sedang purging, 1 skincare saja sampai sebulan. Gitu, sampai sebulan kemudian kita lihat. Jangan cuma lihat di bagian jerawatnya, karena kadang-kadang, ibu atau anak gadis itu lihatnya tuh cuma di bagian jerawat ya, jerawatnya dilihatin terus. Lihat samping-sampingnya, apakah kulit Anda tampak lebih cerah, kulit Anda tampak lebih lembab, kulit Anda tuh peradangannya berkurang, udah nggak gatal lagi. Nah, kalau itu semua terjadi, gitu, berarti cocok. Skincare itu memang cocok buat Anda gitu. Terus, kadang-kadang juga kurang teratur ya membersihkan muka, terus kadang-kadang juga eksfoliasinya terlalu kasar gitu, peeling gel, terus udah gitu karena banyak dapat sel kulit mati kenceng-kencengnya dengan handuk, itu semua bisa menyebabkan breakout ya, gitu. Next ya, Butan. Nah, udah gitu solusi breakout itu ya memang kita cuci muka. Kalau cuci muka itu boleh nggak, Ci? Kalau lagi breakout saya cuci muka 5 kali deh, jangan. Karena itu akan membuat iritasi juga. Jadi cuci mukanya itu 2 kali sehari, tiap pagi dan malam. Dan kalau bisa jangan menggunakan air panas ya, karena itu skin barrier-nya akan makin rusak. Sebaiknya menggunakan air hangat atau air dingin aja. Kemudian pilih gunakan produk skincare sesuai jenis kulit. Terus udah gitu harus non-komedogenik. Non-komedogenik itu artinya tidak memblok pori-pori ya. Nah, kalau make up terlalu tebal dan produk make up itu juga kayaknya kalau buat teman-teman yang sedang breakout jangan menggunakan yang bahan dasarnya itu minyak. Contohnya BB cream. Itu jangan. Terus cushion walaupun dia adalah bedak basah tapi kan basahnya itu agak lama ya. Itu akan memicu adanya bakteri jadi jangan dulu. Terus gunakan obat jerawat yang mengandung asam salisilat dan jangan sentuh wajah gitu. Ya, next ya, Butan. Nah, ini kenapa saya mengeluarkan uji klinisnya dari Acne Clear Expert karena saya sejak saya mempelajari skincare saya sudah tidak percaya dengan testimoni gitu. Karena testimoni itu hanya satu orang yang ngomong seperti itu tapi di blow up ke mana-mana gitu. Kalau saya lebih percaya dengan uji klinis dari Atomy karena pengujinya pun bukan Atomy tapi Korea Dermatology Research Institute gitu. Bisa dilihat bahwa 4 minggu setelah pengujian tingkat perbaikan sebamnya itu, terus indeks kulit yang kasar, perbaikan jumlah komedonya itu benar-benar bagus gitu ya. Jadi kita itu jauh lebih bagus kulitnya itu setelah kita menggunakan Acne Clear Expert ini gitu. Ya, next ya, Ibu Tan. Nah, ini adalah foam cleanser-nya. Foam cleanser di sini itu mengandung asam salisilat yang tadi dibilangkan, gitu. Dan kemudian bisa dikatakan bahwa asam salisilat di dalam foam cleanser ini lumayan tinggi, yaitu 1,8%. Paling besar itu kan 2%. Dan dia itu bagusnya itu foam cleanser ini adalah pH-nya itu rendah. pH rendah itu maksudnya apa? pH-nya rendah itu dia Ini bisa saiki wis membuat jalan. bakteri itu tidak hidup ya Ini terlalu sudah lama jalan, gitu. ngono tok. Ya. Nah, terus dia itu juga membersihkan dan dia itu menggunakan 2 buah busa ya, jadi busanya itu busa padat, jadi bisa membersihkan kotoran dan pori-pori gitu, tanpa meregangkan kulit. Nah itu, kalau kulit yang sedang breakout diregangkan gitu ya, dia akan membuat si breakout-nya itu lebih lama gitu. Nah, udah gitu next ya Ibu Tan. Nah, ini bisa dilihat dari tonernya. Kalau toner, makanya saya selalu bilang kalau sudah menggunakan foam cleanser dari
Acne Clear Expert harus menggunakan toner dari Acne Clear Expert. Karena di dalamnya itu kita punya bubuk kalamin. Nah, si bubuk kalamin itu maksudnya buat apa? Itu menenangkan. Jadi karena kulit kita itu kalau dikasih asam salisilat itu bagus, tapi dia terus-menerus membersihkan sebam. Dia akan terus-terus menerus menggores gitu ya dari dalam gitu sebamnya dikeluarkan kotorannya. Kalau teman-teman hanya menggunakan pembersih mukanya saja, tidak menggunakan toner, dia tidak ditenangkan kulitnya. Hasilnya apa? Hasilnya iritasi nanti di belakangnya ya, gitu. Dan next ya, Butan. Ada spot solution. Nah, spot solution ini juga kenapa dipatenkan karena ya sebenarnya memang Atom itu luar biasa ya. Ini produk AC Solution ini dia memang dalamnya tuh kalau nggak salah ada yang 10 bahan aktif itu ya kalau nggak salah. Nah, dia itu memang kalau spot solution dia memang benar-benar bisa mengempiskan jerawat, pustula, dan papula. Jadi dia itu memang untuk jerawat yang berbentuk nodul, papula dan pustula ya. Jadi yang di dalamnya itu ada matanya gitu. Jadi yang di dalamnya ada nanahnya dan ada peradangannya. Ini tuh jawabannya gitu kalau buat tipe-tipe jerawat seperti itu. Tapi kalau tipe-tipe beruntusan tidak boleh pakai ini, pakainya Dermasika gitu. Jadi jangan semuanya disamakan dan saya rada bingungnya itu adalah eee, si spot solution ini suka dimasukkan ke dalam toner ya. Nah, itu jangan dilakukan di sini karena tonernya itu kan mengandung bahan penenang yaitu kalamin, gitu. Jadi kalau teman-teman memasukkan dia ke dalam kalamin, dicampurkan jadi satu, itu saling saling melemahkan, kalaminnya jadi kurang begitu bagus, spot solution-nya juga kurang begitu bagus. Jadi kalau menurut saya sebaiknya, yakinkan dulu gitu ya spot solution yang dimasukkan ke dalam toner, dicampurkan ke dalam toner, karena tonernya toner apa dulu gitu. Nah, kita harus bisa lihat dulu toner itu ada bahan aktif apa saja, apakah vitamin C-nya itu akan bertabrakan dengan, spot solution gitu atau niacinamide-nya bertabrakan dengan spot solution gitu. Jadi jangan kita memberi saran ke member, masukkan saja deh ke toner berapa berapa tetes atau segalanya gitu ya, hanya karena sponsor berkata demikian gitu. Karena mungkin kulit member tersebut tidak kuat gitu. Karena saya mengalami ini ya, saya campurkan dengan toner, kemudian saya pakai ke jerawat saya, itu bengkak langsung dalam waktu 2 menit ya, bengkaknya tuh besar banget gitu. Dan sakitnya luar biasa dan waktu itu tidak ada penenangnya, karena belum masuk Indonesia kan, gitu. Jadi harus hati-hati sekali dengan memberikan saran apa apa sih skincare pada member gitu. Nah, spot solution ini kemudian dia ditenangkan dengan apa? Next ya, Butan. Ini ada namanya serum. Nah, serum ini sebenarnya ini udah all in one gitu, teman-teman. Dia itu udah menjaga keseimbangan dan kelembapan kulit, dia bisa mengurangi minyak, dia bisa menstimulasi sintesis kolagen ya. Jadi teman-teman yang ngerasa, "Aduh kok saya banyak bekas jerawatnya," gitu, "saya pengen muka saya mulus kembali." Ini serum ini tuh bisa loh teman-teman sebenarnya gitu. Jadi cukup teman-teman itu bertahan saja dan dia itu juga bisa menenangkan karena dia punya Madecassoside juga gitu. Jadi yang saya ambil dari Acne Clear Expert System itu, dia itu memang all in one banget dalam mengatasi breakout gitu. Nah, segitu aja dari saya, semoga membantu gitu ya, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Ibu Tan. Ya, terima kasih Bu Reser, Anita atas sharingnya yang luar biasa ya. Sehingga kita dapat ilmu nih mengenai perbedaan purging dan breakout serta solusi dari permasalahan kulit wajah. Jadi kita bisa tahu nih kalau purging ini pakai skincare apa, breakout ini harus solusinya pakai apa gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, Bu Reser. Saya mohon bantuannya untuk menjawab ya. Dari yang pertama, tunggu. Nah ini, dari Ibu Susan. Purging kemerahan itu di area semua wajah atau di daerah tertentu, Bu? Misalnya di kuping, hidung, di pinggir mata. Itu di mana, Bu? Nah, purging kemerahan itu sebenarnya di area-area di mana Anda skin barrier-nya kurang bagus, di situ. Jadi kalau itu area-areanya itu berbeda-beda ya tiap orang. Ada yang tiba-tiba
di sini biasanya kalau saya dulu keluarnya langsung di sini. Kalau merah-merahnya itu. Terus udah gitu juga sebelum keluar breakout-nya itu di sini ya, merah-merah. Pertama tuh perih. Saya kerasanya tuh pertamanya perih, kemudian kemerah, dan kemudian terjadilah breakout itu ya. Kalau saya, karena saya pegang-pegang terus dulu. Oh, Saya udah gitu. jawab. Makasih jawabannya. Terus ada lagi pertanyaannya banyak banget nih, banyak. Mungkin banyak yang nggak ngerti ya soal permasalahan ini ya. Jadi pertanyaannya lumayan banyak. Nah, ini ada dari Ibu Sela Ayu. Kalau seperti jerawat tapi tidak ada matanya gitu, gimana mengatasinya? Apa itu termasuk purging atau breakout? Nah, jerawat nggak ada matanya itu sebenarnya nodul namanya, nodula. Maaf Dia ya, itu dimut ya. Dimut ya, biar kita semua bisa ngerti. Ya. Nah, itu nodul. Jadi nodul itu masuk ke acne clear expert sebenarnya. Gitu. Kalau jerawat yang masuknya ke dermasika itu tuh beruntus atau kistik. Kalau kistik itu kecil-kecil, banyak, tidak ada mata. Nah, itu bisa pakai dermasika ya. Tapi kalau misalnya dia besar, bengkak, sakit, itu udah masuknya ke acne clear expert. Oh, jadi pakai itu udah termasuk breakout ya. Ya. Oke, ini ada lagi dari Ibu Elin Patricia, member baru berhenti Dermacica set, hanya pemakaian beberapa hari karena katanya gatal banget dan beruntusan. Itu karena apa ya, Bu Resa? Ya, sebelumnya pakai apa dulu gitu, Bu. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia gini ya, jadi member saya juga ada yang seperti itu. Jadi dia itu pakai, dan cara pakainya, biasanya cara pakainya salah, Bu. Jadi dia pakainya tuh terlalu cepat, puk 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 gitu, kayak pakai absolut gitu. Nah, itu juga nggak benar gitu kadang-kadang ya. Terus sebelumnya dia pakai apa, karena kadang-kadang member itu mereka tidak mengingat masa lalu, mengingatnya masa sekarang. Jadi ngenyalahinnya yang terakhir mereka pakai. Kalau saya akan bilang beruntusan itu dan sebagainya itu pasti terjadinya karena yang lalu, karena dermasika itu tidak mungkin menimbulkan seperti itu seharusnya ya, karena kan dalamnya cuma ada centella asiatica dan ceramide. Saya selalu bilang ke bisnis partner saya, "Ini lihat yuk dalamnya apa," gitu. "Kalau kalian nggak percaya, yuk kita buka, kita bedah kandungan," gitu. Dalamnya itu cuma ada centella asiatica dan ceramide, di mana dua-duanya tuh bagus buat kulit kamu. Nah, sebelumnya kamu pakai apa? Biasanya dia akan bilang, "Oh iya, pakai lagi," gitu, Bu, kalau di saya. Oh, gitu. Iya. Jadi harus ini ya, harus tahu juga cara pemakaiannya ya, jangan asal pakai cepet-cepet gitu ya. Jadi karena malah bikin kadang-kadang gatel sama beruntusan. betul, Bu Eti, karena kadang-kadang kita ngelihatnya juga ke ini ya, pakainya dermasika, tapi ngelihatnya ke Leader Atomy yang lagi pakai snow misalnya. Kalau enggak, Iya. ngefans-nya sama yang pakai absolut itu kan salah, itu beda banget cara pemakaiannya ya, ada pijatan, ada tepukan. Dermasika enggak seperti itu, gitu. Oh iya, begitu. Makasih Bu Resa. Nah, tuh Sama-sama. ada lagi pertanyaan dari Bu Suri, member baru mau coba skincare Atomy umur 40-an. Dia mau coba absolute set, baiknya dianjurkan untuk dimulai dari mana dulu ya? Apakah bisa langsung memakai satu set? Kalau saya, Bu Suri, saya akan kasih dia dulu pembersih, double cleansing, dan toner. Double cleansing. Toner. Dan saya akan tanya gini, sering pakai skincare nggak, Bu? Nah, itu pertanyaan saya yang selalu saya lontarkan ya. Kalau dia bilang nggak pernah, saya kasih Derma Real Chica. Karena orang yang nggak pernah pakai skincare itu lebih menakutkan kalau buat saya ya. Nah, terus kalau misalnya orangnya pengen pakai absolut, saya akan kasih double cleansing. Kalau kalau kulitnya itu normal, saya kasih di cleanser, foam cleanser, dan toner absolut dulu. Saya minta dia pakai 1 minggu. Nggak ada masalah, ya seperti yang tadi saya bilang ya Bu, saya kasih toner dan lotion. Udah toner lotion, saya kasih serum. Terakhir udah gitu saya kasih ampul. Terakhir eye complex dan nutrition gitu. Dan kalau absolut itu harus banget pakai peeling gel ya. Karena kalau nggak pakai peeling gel hasil tidak akan maksimal. Peeling gel ya yang mengangkat kulit mati ya. Iya.
Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hardono. Lotion bisa dipakai tidur malam dan pagi ya, Ci? Toner, ampul biru, lotion. Boleh. Kalau menurut Ya, kalau menurut saya aku memang ya itu boleh. ya, saya itu pencinta lotion, Bu. Jadi kalau saya tuh senengnya ya kalau di Atomy, saya tuh ngerasa bahwa mereka itu memang memberikannya itu masuk akal gitu. Toner dikasih banyak, dikasih paling banyak ya. Terus udah gitu lotion juga paling banyak. Karena memang dengan dua itu saja gitu. Kalau untuk yang malas banget gitu ya pakainya, cuman ya tentu nggak maksimal. Tapi dengan dua itu saja kita udah kelihatan beda banget, Bu. Kalau untuk yang nggak pernah Iya. pakai skincare ya, toner sama lotion kita itu luar biasa, baik The Fame maupun Absolute, saya suka banget. Dan saya tuh 1 bulan bisa habis itu 2 toner, 2 lotion. Yang Wih, lainnya sih masih banyak ada. juga ya. Ya. Jadi sebenarnya lotion itu menyeimbangkan kadar air dan minyak dalam kulit ya. Iya, itu. Jadi Jadi kalau orang yang nggak pakai, jadi orang yang berminyak, Ibu Eti, biasanya justru nggak mau pakai lotion karena takutnya katanya berminyak banget. Padahal sebenarnya kalau berminyak itu harus pakai lotion yang banyak supaya minyaknya terkontrol gitu. Terus saya pikirnya kalau pakai lotionnya banyak ya Bu, itu tuh pakai bedak nih buat ibu-ibu di sini ya, pakai lotionnya banyak, bedaknya lebih nempel, pasti lebih bagus hasilnya. iya. Kalau pakai Globes juga lebih bagus nggak? Jadi sebelum bedak Globes gitu, misalnya lotion Globes gitu. Oh, pasti Bu. Saya juga kan itu Lebih bagus ngabisin ya. banyak Globes ya. Biar Saya suka glowing itu. ya. 3 itulah. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Sela Ayu. Kalau riwayat dari klinik atau produk campuran begitu pakai Dermacica sampai berapa lama? Maksudnya kalau riwayat dari klinik atau produk campuran begitu pakai Dermacica sampai berapa lama gitu? Perlu waktunya berapa lama? Gitu? Itu Kalau susah dia punya ya. pakai itu. Susah sih itu Bu, karena kadang-kadang kan orang pasti nanyanya gitu ya. Ci, kalau saya pakai ini yakin ya berapa lama saya akan bagus? Ya saya nggak tahu gitu, karena contohnya gini ya, saya kenapa 8 bulan mengalami purging dan breakout, karena saya menggunakan obat dokter dari usia 14 tahun sampai 34 tahun. 20 tahun saya pakai itu. Jadi ketika saya mengalami breakout dan purging, saya sabarin aja Bu, karena saya tahu dosa saya gitu. Jadi Berarti cuman gitu. Tidak ada jawaban yang pasti ya, iya, berapa sesuai ini kondisi ya, kondisi kulit wajahnya ya. Ya, tapi lama juga ya dari umur 14 tahun ya pakainya. Ya, sampai saya itu sampai yang diminum Bu Eti. Jadi waktu saya itu kalau dulu itu kalau begitu udah habis makan obat jerawat itu, saya sakit bagian livernya. Oh, Iya, jadi parah sekali. Terus ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang sudah pakai Dermasika pengen tahu kapan saya berhenti Dermasika gitu, itu tuh lihat di antara jerawatnya ya. Kalau sudah semakin kencang, semakin glowing, ya itu berarti sudah mendekati gitu. Nanti tiba-tiba tuh teman-teman akan ngerasa jerawat di sini biasanya purging di sininya akan hilang, di sininya akan menghilang, di sini menghilang. Kalau sudah semuanya menghilang, tidak keluar lagi gitu Bu beruntusannya, boleh di-stop Dermasikanya. Gantilah dengan yang teman-teman mau. Pasti sudah oke gitu. jadi pakai sesuai skincare kebutuhan kita ya, mau pakai Hydra atau Absolute atau The Fame gitu ya, pilih aja sesuai dengan kulitnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Boyalali. Saya udah pakai Dermacica set ini hampir 3 bulan lebih. Sampai saat ini jerawat jendol-jendol, kadang kempes, kadang bengkak. Apakah salah dalam urutannya? Nah, ini kita nggak tahu nih cara pakainya gimana ya. Ya, itu saya harus lihat. Itu saya harus lihat dulu. Terus sebenarnya gini juga sih Bu, kan kalau kita sedang purging, itu kita harus banyak apa? Kita harus banyak minum air. Kita harus banyak tidur. Tidurnya itu kan berarti harus jam 10 malam ya, karena itu kan pergantian kulitnya paling bagus gitu. Terus kita juga harus bebas stres, kita harus banyak minum vitamin C. Nah, dan kita makan makanannya pun tidak boleh yang memicu menjadi breakout gitu. Jadi kalau misalnya itu dan olahraga gitu supaya tidak ya maksudnya kita bikin hidup kita se-healthy mungkin supaya memang bagus gitu. Si purging-nya cepat jadinya. Nah, kalau Ibu tidak
melakukan satu yang saya sebut itu di atas, ya mungkin itu penyebabnya ya, karena bukan hanya dari skincare, tapi dari dalam juga kan ada sebabnya gitu. Spirulina juga bagus ya kalau menurut saya. Betul, spirulina bagus. Probiotik. Apa di website atau Indonesia sold out tuh, saking lakunya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ivon, ada teman yang sebelumnya pakai Absolut, lalu coba-coba pakai Dermacica. Setelah pakai Dermacica malah tumbuh jerawat 12 hari dia pakai. Lalu dia berhenti dan kembali ke Absolut. Setelah kembali kulitnya jadi bagus lagi. Kenapa bisa begitu ya? Wah, ini orang yang coba-coba nih. Karena tidak buat apa dicoba sebenarnya kalau sudah cocok ya. Iya, sedangkan Absolut sudah cocok. Gitu. Orang lain itu pakai Dermacica untuk menuju Absolut. Kalau Anda sudah bisa di Absolut ya tidak usah mencoba lagi. Gitu. Iya sih, Gitu. Karena kalau yang cocok di Absolut ya Bu Eti itu tuh benar-benar luar biasa lah. Hasilnya kita juga udah lihat ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang gini, ibu-ibu itu kadang-kadang begitu melihat ada yang baru gitu. Padahal yang ini sudah cocok, yang ini sudah menjawab semua kebutuhan. Contohnya, ada yang pengen mencoba Snow, padahal sebenarnya dia pakai Spot Out Essence dan Spot Out Cream sudah bagus. Terus bilang ke saya, Ci, saya pengen coba Snow. Terus kata saya, buat apa? Yang dulu sudah bagus, buat apa kamu ganti? Kecuali kalau yang dulu tidak menghasilkan hasil yang kamu inginkan, ya kamu ganti ke Snow gitu kan. Jadi ya teman-teman juga harus tahan mata ya gitu kalau misalnya di skincare itu kadang-kadang gitu. Jadi tetap sesuai kebutuhan kulit kita lah. Kalau udah cocok ya udah, jangan berpindah ke lain hati ya. Betul Bu. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Destina. Salah satu member di awal jerawat ya Ci, terus dianya pakai acne set. Puji Tuhan jerawatnya berkurang dan tinggal bekasnya. Setelah acne set habis, dia lanjut pakai Hydra dan Spot Out. Ternyata malah jadi jerawat lagi Ci. Baiknya gimana ya Ci yang harus dilakukan? Balik lagi. Berarti itu karena gini ya, Acne Clear Expert itu tidak memperbaiki skin barrier. Jadi dia itu cuman memang fungsinya menghilangkan jerawat, menghilangkan peradangan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dari situ kita pakai Spot Out, itu bahan aktifnya kan luar biasa. Belum lagi sama Hydra gitu. Hydra aja udah Hydra itu sebenarnya yang bikin masalah itu adalah si cairan Hydra Essence ya. Karena dia benar cair kan Bu. Nah begitu kena itu masuknya sangat cepat. Bukannya itu teknologi yang luar biasa ya, tapi udah dia masuknya cepat, yang putihnya meledak pula gitu. Nah kalau buat kulit yang skin barrier-nya kurang, itu langsung keluar semua. Nah kalau udah kayak gitu Dermacica saja. Kalau misalnya dia memang pengen supaya suatu saat bisa pakai semua itu, skin barrier-nya harus diperbaiki ya. Berarti harus Dermacica gitu. Iya. Jadi kalau misalnya itu balik lagi ke Dermacica ya pakainya ya. Ya. Ini pertanyaan dari Yufi. Ibu Yufi, bagaimana cara pemakaian Dermacica yang benar? Karena beberapa member saya pakai Cica, awal pakai iritasi. Caranya gini Bu, jadi gel cleansernya itu kita pertama yang tadi saya bilang ya, oleskan ke muka dulu, udah gitu kita pakai air, kita busain di muka, jangan terlalu cepat, pelan. Kalau jerawatnya di sini, itu kita di situ dulu ya, cuci tangan, baru sampai yang sininya kita busain. Jadi jangan jerawat di sini lagi mau keluar nanah, sama ibu diginihin, nanti keluar semua ke sini gitu. Jadi kita juga harus belajar ya cara yang benar untuk mencuci muka. Nah sesudahnya kita bilas yang kalau kata tadi saya baca ada kata-kata Pak Kris katanya lebih masih kelihatan apa ya licin, itu mungkin dibersihin lagi Pak. Nah, gitu. Tapi memang kalau yang Dermacica pH rendah itu memang tidak terlalu keset ya si apa sih sabunnya itu. Nah kemudian tonernya itu pakainya pelan-pelan, pelan, kita lapisin saja, kalau enggak kita biarin, nggak usah kita
teken, nggak usah kita apa-apain. Nanti lama-lama dia akan meresap sendiri gitu. Nah, kemudian ampulnya juga sama, jangan seperti absolut. Kalau ampul absolut kan harus ada pemijatan ya. Kalau ini nggak usah, tinggal kita tetesin, ratain, sudah. Di bagian yang meradang, taruh di kapas, tempel, sudah gitu. Nanti dia udah masuk, baru pakai serumnya. Lama gitu tapi berhasil. Ada satu bisnis partner saya namanya Erin, gitu dia juga sama. Nah dia itu bahkan dari toner ke ampul aja itu lama Bu, perlu waktu gitu. Jadi jangan kita sangka bahwa semua orang bisa pakai Dermasika langsung satu set, belum tentu juga. Jadi toner dulu, toner baik kasih ampul, ampul baik kasih serum gitu ya. Oh gitu, jadi bertahap ya. Tapi aku Bertahap. baru tahu itu kalau gel cleansernya berarti langsung taruh di apa, di muka ya, di kulit wajah ya. Ya, Beda kalau itu foam kan kalau harus di telapak tangan ya. nah itu tuh untuk yang perjing Bu. Jadi kalau yang perjing itu memang lebih bagus itu kalau dia langsung di ini. Saya lihat Di di muka. channel Atomy ya, channel Atomy yang Oh, Korea. oh begitu caranya. Karena selama ini saya tuh nggak pernah pakai Dermacika juga, cuma pakai evening set. Nah ini ada pertanyaan dari, hah? Ya. Tadinya Ya saya ini kira ada juga pertanyaan. Bu di tangan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cinpok. Ci, sekarang saya lagi pakai Dermacika. Kalau mau pakai sunscreen itu dipakai setelah pakai Cika atau sebelum pakai Cika? Kalau Sesudah sunscreen pakai sih Cika. sesudah Cika ya, Ya, biasanya. sesudah. Biasanya Sunnya, sih biasanya pakainya skincare dulu baru sunscreen ya biasanya ya. Ini ada Ibu Karolina. Kalau saat ini muka saya jadi berjerawat, lebih baik pakai Absolut atau Dermacika? Kalau gimana Bu Risa? Berjerawat? Kalau berjerawat jangan pakai Absolut dulu ya Bu. Mungkin, nah jerawatnya seperti apa? Yang tadi saya bilang kalau jerawat anak remaja, ya jerawat kistik itu yang titik-titik tapi banyak, nah itu Dermacika. Terus kalau tiba-tiba ada yang keluar teng-teng gitu ya kayak blackhead, kayak komedo cuman putih. Nah, itu juga Dermacika. Kalau kalau papula pustula itu yang kecil, ada matanya. Nah, radang tapi radangnya nggak banyak. Nah, itu boleh Dermacika. Tapi kalau sudah keluarnya segini, terus udah gitu di satu jerawat itu ada neneknya, kakeknya, segala cucunya, buyutnya. Nah, itu udah pakai Acne Clear Expert, Bu Eti. Udah nggak bisa Dermacika itu. Berarti jerawat yang gede-gede gitu ya, semacam kayak bisul lah gitu ya, cuman jerawat Betul. gitu, Yang agak sakit gede-gede. itu, Bu. Itu udah nggak Itu bisa baru itu. kita pakainya acne ya, acne. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Devi, Dermarilcika bisa dipakai anak usia 11 tahun nggak? Jangan. Jadi tergantung. Kalau leader yang lain mungkin boleh. Cuman kalau saya 14 tahun ke atas baru saya kasih skincare. Kalau 11 tahun saya kasihnya melt bubble atau cleansing water atau mungkin gel cleansernya Derma boleh dan sunscreen. Saya nggak akan ngasih toner dan sebagainya karena terlalu muda. Kulit dia itu bisa memperbaiki diri sendiri kalau sampai 14 ya. Jadi kasih yang mild dulu lah, jangan kasih yang toner segala macam. Dan itu juga bagus punya Bu Eti, buat orang tuanya juga hemat. Iya. Jadi pembersihan juga perlu ya. Jadi pakai Ecomil Bubble dulu ya. Jadi biasakan anak-anak kalau lagi pergi sekolah pulang kan, jadi pembersihan wajah itu tetap harus ada kan. Jadi pakai Ecomil Bubble. Gitu. Ini ada pertanyaan dari ini tulisannya AU ya. Bu Resel, katanya Cika gel cleanser setelah dibilas tetap licin ya? Apa ya? Itu Pak Kris. Ada yang bilang begitu. Cuman kayaknya mungkin dia cara pemakaiannya mungkin salah karena harus dibusakkan dulu ya. Dibusakkan kemudian baru kita bilas gitu. Mirip-mirip kayak deep cleansing oil lah Bu. Deep cleansing oil ya. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Sela Ayu. Kalau pakai Dermacika supaya tidak kusam gitu, pakai apa ya Resel?
Oh, ini itu kata Ijong memang licin katanya Dermacika. Ya udah berarti memang licin Pak ya. Karena gini, kalau yang pH gel kan gel cleanser itu pH-nya rendah ya Bu. Kalau yang pH-nya Heeh, rendah memang cenderung lebih licin sih. Gitu ke heeh. mukanya itu enggak gitu enggak kayak foam Oh, cleanser. jadi Heeh. memang licin ya. Ah, Nah, ini yang nah, pertanyaannya Ibu Sila lagi nih. heeh. Kalau pakai Dermacica supaya tidak kusam gitu pakai apa ya? Sebenarnya bisa glowing loh Bu. Kan kalau Ibu Eti ikut ini saya ya, ikut Instagram live saya yang hari Kamis, itu Mm-mm. Ibu Erin dan Ibu Diana itu pakai Dermasika dan dua-duanya itu glowing maksimal. Karena sebenarnya kulit Hmm, yang sehat itu glowing gitu. Padahal mereka iya. belum pakai yang sesudah itu gitu ya, masih pakai Dermasika. Jadi Dermasika dibilang nggak glowing, enggak, cuman memang bukannya enggak glowing, tapi tidak se-glowing Absolute lah, atau The Fame, atau Iya. Sinergia, beda. Mm-mm. Jadi perlu waktu ya, sabar juga ya, Mhm, biar nggak iya, kusam. Ah, ah. betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Susan. Bu, bagaimana caranya bedakan kita pakai Dermarilcika sama Acne? Wah, ini Nah, tadi udah penjelasannya udah ada tadi mhm, ya. ya, jadi kalau misalnya udah jerawatnya, intinya sih gini Bu, kalau jerawatnya nggak sakit, nggak meradang, dan cepet kempes, itu Derma Cika. Cuman kalau jerawatnya itu udah yang sangat mengganggu, ya kan kadang-kadang ada ya yang udah meradangnya tuh sakit banget gitu. Nah itu udah akne sih. Semudah itu sih Mm-mm. sebenarnya kalau peradangannya udah banyak ya berarti harus akne, karena akne bisa Acne. meredakan peradangan. Iya. Nah, ini dari Hendrik. Untuk wajah yang kering dan sensitif, saya sudah memakai cleansing meal dan eco meal bubble. Apa bisa dimix dengan Dermaritika? Untuk skincare saya pakai Hydra, tapi terkadang masih suka kering-kering di muka. Apa karena sunscreen juga? Hmm. Sebenarnya gini Pak, kalau kulit kering itu tidak bisa kita hanya mengandalkan skincare. Terutama kalau sudah umur 40 ke atas, udah harus pakai inner collagen, udah harus, kalau laki-laki pun juga harus mulai lihat healthy lifestyle-nya ya, udah harus minum ya apa sih, vitamin C gitu, kayak gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan skincare itu sama seperti kasur itu kita cuma ganti spraynya aja Bu Eti, gitu. Tapi Oh iya. bekas-bekas di dalamnya nggak diganti, ya kita gimana bisa mengharapkan itu bagus ya. Nah jadi itu, terus udah gitu sebenarnya kalau kulit kering itu cocoknya pakai yang bahan dasarnya itu minyak, deep cleansing oil itu bagus, terus udah gitu eh, kalau saya sih kayaknya cleansing, tapi sensitif ya. Kalau sensitif ya berarti cleansing water, melt bubble, dan ini Hydra creamnya Pak. Kalau enggak mungkin gini ya Pak, kalau keringnya itu kering apa? Kalau keringnya itu seperti karena AC dan sebagainya, kering dan dehidrasi itu beda gitu. Jadi kalau Bapak sudah pakai Hydra Brightening tapi Bapak masih merasa, waduh kok saya kering-kering terus ya, itu mungkin bukan kering tapi itu kurang air Pak. Mungkin Bapak harus beralihnya ke The Fame. Karena The Fame yang hyaluronic acidnya itu 5 lapis. Jadi mungkin itu saran saya ya. Kalau sudah pakai Mm-mm. lama pakai Hydra masih kering juga, mungkin dehidrasi kulitnya Pak. Harus banyak minum Kalau juga. dia keringnya Mhm. melotok-melotok gitu, kayak ada apa Nah, kulitnya mengelupas begitu? Nah, itu sesudah pakai apa dulu, Bu? Karena sebenarnya kulit mengelupas itu perjing. Tanda perjing kan ya? Oh, Nah, oh itu gitu. biasanya orang Dia pakai pakai AGF. Hydra tapi kulitnya mengelupas Oh, gitu, masih mengelupas. nah, itu tuh Bu, biasanya kalau kalau orang yang udah mengelupas-ngelupas gitu kan skin barrier-nya kurang bagus ya. Perlu waktu sih. Mm-mm. Dan kadang-kadang kalau saya sampai mengelupas-ngelupas gitu sama saya kasih inner collagen. Berarti karena harus dari Iya. dalam juga ya, supaya cepet gitu pergantian selnya gitu. Mm-mm. Itu bisa diganti sama Dermacika nggak ya? Kalau dia udah mengelupas kemudian jadi peradangan ya Bu, bisa. Tapi kalau Mm-mm. cuma Bisa ya. mengelupas cuma mengelupas saja, kita harus lihat dulu kebiasaannya ya, lifestyle-nya dia kayak gimana. Dulu saya punya satu member, dia suka pakai Again Serum dicampurkan sama nutrition cream, gitu. Again Serum itu vitamin C-nya banyak.
nutrition cream itu niacinamide-nya banyak. Hasilnya kulitnya itu kalau bahasa Sunda merudul, Bu. Jadi, dia kalau Mm-mm. ngomong sama saya aja bisa ditarik kulitnya gitu. Terus dia bisa gini. Buset. Saya takut ngelihatnya. Mm. Nah, ternyata Iya. setelah agen serumnya saya stop, saya banyakin lotion, saya banyakin nutrition, oh ternyata itu, gitu. Padu padan yang Oh. nggak tepat gitu loh. Mhm. Mm-mm. Oke, terima kasih. Ini ada dari ini Iyong ya, Ciresel. Bila menggunakan derma gel cleanser untuk kondisi wajah lagi purging atau skin barrier belum kuat, bagusnya pakai deep cleansing tipe apa ya lebih rekomennya? Kalau deep cleansing biasa kan ada PEG, ada PEG. Iya. Begitu ini Isyong ini teman satu grup, Bu. Ini saya barusan ngomong Oh, PEG pantes. sama dia di bawah. Jadi gini, apa ya, jadi kenapa kan banyak yang nanya ke saya tuh, "Ci, kenapa saya pakai deep cleanser itu kok saya kalau yang cocok ya skin barrier-nya bagus, itu pakai deep cleanser bagus banget ya, Bu. Kan jadi putih, kulitnya bagus, tapi ada beberapa yang langsung kulitnya tuh purging. Nah, itu kenapa? Karena ternyata di dalamnya itu ada satu bahan yang memang memicu, ini ya, apa sih, eksfoliasi itu. Nah, kalau saya sudah purging banget, saya nggak ngasih double cleansing sih, Bu. Saya kasihnya double cleansing-nya sama pakai gel cleanser dua-duanya. Gitu, tapi 2 kali gitu. Jadi kalau dia pakai make up pun gitu, saya akan bilang, "Ya udahlah kamu pakai 2 kali gel cleanser-nya." Karena kalau lagi purging seperti itu, kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, dia bagaimana cara pakainya. Contohnya, saya ada bisnis partner saya yang dia itu suka pakai make up, tapi dia purging. Terus saya kasih, cleansing water. Ternyata kapasnya sama dia ditekan sekencang-kencangnya, ditarik gini, Bu Eti, itu rusak banget, Ya. mukanya tambah, purging jadi breakout. Dia nyalahinnya Oh. apa? Dia nyalahinnya cleansing water yang saya kasih, gitu. Kemudian saya bilang, Oh. "Gimana cara kamu pakai?" Kok nggak ada suara ya? Ci, hilang suaranya. Iya, kok suaranya hilang ya? Suara hilang ya? Ada lagi nggak, Bu? Iya. Halo? Ada? Ah, Udah ada. Iya. Heeh. Ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Kita coba bahas satu-satu ya, Bu. Ini benar-benar banyak ini. Heeh. Saya ambil salah satu ya. Ini saya ambil 3 pertanyaan lagi ya karena waktunya udah mau ini ya. Coba, ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni, Ciresa, apakah F-set yang foam atau evening set yang foam itu awal pakai ada reaksi perih nggak? Kalau absolut sebelum pakai seperti Cece bilang dari double cleansing terus lanjut toner dan ampul biru dulu boleh tidak Cece? Terus udah gitu nih lagi. Terus jika gel cleanser juga ada pernah pakai perih juga Cece terus terkelupas gitu kan padahal tidak pernah pakai krim dokter hanya pakai Pond's atau face soap. Nah, itu, Bu. Makanya saya, sebenarnya ya, kalau ditanya, saya lebih suka sama, jenis klien yang kayak gimana gitu, maksudnya jenis bisnis partner atau member yang seperti apa, adalah teman-teman yang pakai klinik sih. Sebenarnya yang paling saya suka, maksudnya yang di antara 3 itu ya, justru yang paling nggak pakai apa-apa, atau pakai yang di luaran gitu, kayak pakai Pond's, pakai gitu, itu lebih susah karena saya nggak tahu dia kadang-kadang juga Pond's-nya kan, yang ini sih kandungannya di mana, saya nggak bisa cari gitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan begini saya nggak tahu. Nah itu, kalau kata saya mungkin reaksi perihnya itu kalau udah pakai gel cleanser perih berarti skin barrier-nya ya gitu udah rusak, mungkin Ibu harus pelan-pelan gitu. Pakailah gel cleanser dulu kalau menurut saya, jangan pakai dip atau foam. Karena kalau pakai dip atau foam ya itu kan di sana bahan aktifnya lebih banyak ya di dip sama foam. Takutnya nanti breakout, Bu, gitu. Terus kalau, tadi pemakaian absolut ya toner, lotion, kemudian serum, udah gitu, ampul, dan ini satu lagi, ampul itu kadang-kadang orang begitu pakai ampul, kita itu suka keluar jerawat 1, 2. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya, itu tuh reaksi normal gitu, karena si ampul ini kan memang dia itu
membuat sel hidup ya, dimasukin gitu ke kulit kita. Jadi sebenarnya tuh kalau keluar 1, 2 nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan di-stop ya teman-teman, gitu. Nah sesudahnya terakhir nutrition cream aja kalau di Absolute. Mhm. Iya, thank you. Nah, Iya. ini ada pertanyaan lagi. Apakah dari Ibu Seania, apakah Hydra Brightening Set itu hanya ditargetkan untuk usia tertentu atau remaja saja, atau bisa untuk target usia yang lebih senior juga, Bu? Terima kasih. Wah bisa banget Bu. Kalau saya Hydra Brightening, kadang-kadang gini ya, ada beberapa bisnis partner saya yang di atas 70. Kadang-kadang mereka pakai Absolute malah tidak karena gini, kalau kadang-kadang gini, di atas 60 dan 70 kalau kita kasih 1 set Absolute, kadang-kadang mereka merasa ribet gitu. Ribet banget, Ci, kok dikasihnya banyak banget gitu. Nah, saya kalau Heeh. udah kayak begitu, saya akan kasih dia Hydra Brightening sama ampul. Itu mereka cocok banget. Dan mereka cocok juga dengan kemampuan mereka pakai ya. Karena kan kalau 60 dan 70 mereka mungkin udah capek kalau kita kasih 5 set produk gitu. Jadi saya biasanya kasih Hydra Brightening, kasih ampul, itu mereka cocok dan bagus banget hasilnya. Nah, apakah Hydra Brightening boleh dipakai untuk kulit remaja? Krimnya sebenarnya oke banget untuk kulit remaja ya, bisa mencerahkan juga gitu. Kalau Hydra Bright Essence-nya mungkin kalau udah 18 gitu Bu, 18, 19. Bukan karena yang Atomy itu keras, cuman kadang-kadang kan kita mikir gini ya, remaja itu kulitnya itu kan masih bagus gitu. Mereka itu masih bisa pakai suplemen dan makan gitu, dan cara hidup sehat. Kita pakai itu dulu lah. Barusan nanti diperkenalkan dengan yang lain ya, pada usia yang memang udah Iya. 18 gitu. Tapi aku juga mau nanya nih, kalau Heeh. misalnya Hydra Set itu buat pakai yang berumur, misalnya 50-60, apa komposisinya itu cocok sama kulit mukanya? Sedangkan kan dia kan udah keriput-keriput gitu. Itu Cocok Bu. Hydra Set bisa buat ini juga, anti-aging Cocok. juga. Karena Hydra itu sebenarnya yang paling banyak di dalam Hydra itu vitamin C dan vitamin E. Ya. Nah, jadi vitamin E itu kan bagus banget buat ini ya, kolagen dan sebagainya itu bagus gitu. Nah, cuman memang kalau orangnya dulu kita lihat Bu, jadi kalau misalnya orangnya memang sudah pakai Absolute, jadi kalau saya biasanya saya lihat dulu orangnya, saya lihat budgetnya, udah gitu saya biasanya nanya kebiasaan. Kalau orangnya tipe-tipe tomboy, saya kasih Absolute dia nggak akan pakai gitu. Kalau nggak dipakai kan skincare yang bagus adalah skincare yang dipakai ya. Jadi saya akan sarankan ya Hydra. Cuma kalau ternyata orangnya memang tipe yang kayak saya nih, saya kayaknya dikasih 12 produk juga saya pakai sih Bu Eti. Jadi kayaknya yang kayak gitu ya saya kasih gitu, Absolute ya, Iya. gitu. Tapi apakah Ini hasilnya bagus? Mhm. iya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya terbatas ya, udah jam 9. Kita ini pertanyaan dari Raymond. Hydra Set itu baru pakai 1 minggu, muka terasa kering, kelupas, halus. Apakah wajar? Saya cuci muka pakai Cika, tolong petunjuknya. Oh, jadi dia pakai Hydra Set 1 minggu, tapi mukanya terasa kering, kelupas, halus. Apakah Nah, wajar gitu? itu Anda sedang mengalami purging. Kan itu salah satu tandanya mengelupas, berjerawat, kemerahan, gatal ya, mengelupas juga ada. Itu Anda sedang mengalami purging. Kalau udah kayak gitu, krimnya jangan dipakai pagi malam. Krimnya dipakainya malam saja. Dan ini Hydra Set itu Bu, karena dia itu kan dikeluarkan dituang ya, dituangkan, bukan dipump. Jadi kadang-kadang kita itu nafsu gitu kalau kalau ibu-ibu ya, kalau enggak bapak-bapak itu keluarnya itu banyak banget. Terutama kita itu pengen yang bintik-bintik putihnya itu banyak. Sebenarnya tidak perlu sebanyak itu, untuk pemakaian awal itu sebesar uang logam saja cukup, karena teknologinya sangat luar biasa di situ, terus bahan aktifnya juga banyak banget di situ, jadi seuang logam itu cukup sebenarnya, gitu Bu. Jadi bertahap aja ya Pak Raymond, semoga membantu. Pakai sunscreen. Iya. Sunscreen ya, biar juga anti ininya sinar UV, sinar matahari. Ya, Betul. terima kasih ya Bu Rester atas ininya, sharingnya, terus jawab pertanyaannya.
Terima kasih Sama-sama. udah apa jadi bintang tamu di Force Center. Nah, jadi Terima kasih untuk sudah malam mengundang. ini ringkasan yang dari Bu Reser share tadi itu, jadi purging itu merupakan kondisi kulit terutama di wajah ya yang mengalami reaksi pembersihan dan regenerasi agar penggunaan produk skincare. Sedangkan kalau breakout itu pada umumnya merupakan reaksi ketidakcocokan kulit dengan produk skincare yang digunakan. Nah, sebelum mengakhiri Zoom malam ini, izinkan saya mendokumentasikan Zoom ini ya. Saya mohon Bapak Ibu untuk on kamera Zoom. Kita foto sama-sama ya. Nanti kita kirim ke share ke IG, Facebook. Pakai apa nih kok ini ya? Cita Liva tolong bantu di foto ya. Oke. Page pertama ya. 1, 2, Ayo dibuka 3. kameranya. Nah, layar kedua ya. Saya nggak tahu ada di mana. Sekarang adanya di page kedua. Oke. Layar ketiga. 1. Senyum ya. Oke. Page ketiga ya. Yang keempat. Malam ini banyak nih. Sebentar. Page keempat. Banyak pesertanya. Jadi banyak layarnya. Page kelima. Ya. Dan ini page terakhir. Yes. Nah. Oke, kelar. Oke, terima kasih Bu Tanlihwa. Oh ya, untuk topik minggu depan jangan lupa ya, kita punya topik yang sangat menarik. Coba dijelaskan Bu Tanlihwa untuk minggu depan. Oke, hari ini kita udah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Cici Rachel ya. Jadi benar-benar hari ini semua udah dapat ilmunya, semua bisa mulai mempraktekkan, dan semoga yang ada masalah di kulit jadinya lebih terbantu. Dan untuk minggu depan, kita itu setelah Lebaran makan banyak, jalan-jalan kemana-mana, akhirnya berat badan ting 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 naik, betul nggak? Nah, minggu depan kita akan bicara mengenai buat penurunan berat badan, tapi lebih ke produk yang ada di Indonesia ya, yaitu Puerti. Jadi banyak orang yang mengatakan Puerti itu tidak bisa menurunkan berat badan, tapi sebenarnya itu saya sendiri sudah minum dan berat badannya juga ini ya udah stabil ya, sekarang ini stabil. Jadi seperti tadi paginya ini sharing dikit ya, tadi pagi juga belum ngapa-ngapain udah ada ting nong gitu dari WA saya, kemudian Ci naik 5 kilo, pengen turun berat badan, gua lihat lu di IG lu udah jadi kurus pakai baju merah, cepet sekarang sharing gitu loh. Jadi udah mulai ini ya. Jadi udah luar biasa orang-orang pengen turun berat badan. Nah, kalau pengen tahu gimana, nanti minggu depan semua hadir, kita bicara mengenai Puerti. Oke? Ya, itu saya kembali. Ya, pantas kemarin pas ketemu pas yang SA kemarin saya lihat, aduh Ibu Tanlihwa udah mungil banget, bener-bener mungil, cantik banget dah. Udah nggak kelihatan kepala 5 lah. Kayak seperti kepala 4. Kepala 6 kali. Belum. Ya, seperti biasa ya di awal kita udah mengucapkan moto perusahaan Atomi, di akhir juga kita harus mengucapkan moto Atomi. Yuk kita bersama-sama ya. Silakan Bapak Ibu untuk di-unmute dan kepalkan tangan seperti ini. Ayo. Nah, di sini kita nggak ada slide ya. Jadi kita udah hafal ya. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Menghargai semangat.
Menciptakan visi. Menciptakan visi. Mengikuti keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kerendahan hati. Ayo. Bisa. Oke, terima kasih semuanya. Yang udah Kasih, Ci. Asik. Untuk minggu depan jangan lupa hadir ya. Terima Ya, kasih. terima kasih juga buat Ibu Reser atas sharingnya malam ini. Terima kasih banyak. Dadah, Terima kasih, Bu. sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye-bye. Bye. Ya. Dadah, Eti. 3, 2, Dah. 1. Off.